Isu tentang Nabi Ilyas seringkali menjadi titik perdebatan antar agama. Dalam sebagian literatur Yahudi, terdapat gambaran bahwa Nabi Ilyas mengalami depresi berat dan kelelahan mental setelah menghadapi tekanan hidup dan ancaman musuh. Dalam sebagian tafsir Kristen, ia digambarkan sebagai sosok yang putus asa dan kehilangan harapan, sehingga ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Gambaran ini kemudian menyebar luas dan dianggap sebagai potret kejiwaan Nabi Ilyas. Namun, para ilmuwan Muslim sejak dahulu hingga sekarang memberikan bantahan keras terhadap narasi tersebut karena bertentangan dengan konsep kenabian dan kemaksuman para nabi dalam Islam. Dalam pandangan Islam, Nabi Ilyas adalah seorang nabi pilihan Allah yang diutus kepada kaum yang membangkang dan menyembah berhala Baal. Al-Quran menggambarkan Nabi Ilyas sebagai hamba yang saleh, tegas berani, dan konsisten dalam dakwahnya meskipun menghadapi penolakan keras. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menggambarkan Nabi Ilyas sebagai orang yang depresi berat atau putus asa. Justru yang tampak adalah keteguhan iman dan keberanian moral yang luar biasa. Para ulama menegaskan bahwa ketiadaan narasi keputusasaan dalam Al-Quran bukan kebetulan, melainkan menunjukkan kemuliaan akhlak dan keteguhan jiwa Nabi Ilyas. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir menolak dengan tegas tuduhan bahwa Nabi Ilyas mengalami depresi yang melemahkan iman. Menurut beliau, para nabi memang mengalami kesedihan, kelelahan, dan rasa takut sebagai manusia, tetapi hal itu tidak pernah sampai pada tingkat putus asa dari rahmat Allah. Dalam Islam, putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar dan mustahil dilakukan oleh seorang nabi. Oleh karena itu, menyematkan sifat putus asa kepada Nabi Ilyas berarti merendahkan derajat kenabian dan menyalahi prinsip dasar akidah Islam. Al-Qadhi Iyad dalam pembahasan tentang kemaksuman para nabi menjelaskan bahwa para nabi dijaga oleh Allah dari keyakinan yang rusak dan sikap batin yang merusak kepercayaan umat. Depresi berat yang berujung pada keputusasaan total termasuk dalam kategori sikap batin yang mencederai kesempurnaan kenabian. Jika seorang nabi digambarkan kehilangan harapan dan menyerah, maka risalah yang dibawanya akan kehilangan wibawa dan kekuatan moral. Karena itu, para ulama sepakat bahwa gambaran tersebut tidak layak disematkan kepada para nabi. Ulama tafsir juga menyoroti sumber narasi Yahudi dan Kristen tentang Nabi Ilyas. Banyak dari kisah tersebut berasal dari tradisi Israiliyat yang bercampur antara kebenaran dan penyimpangan. Imam Az-Zahabi mengingatkan bahwa kisah Israiliyat seringkali memuat penghinaan terselubung terhadap para nabi dengan cara menggambarkan mereka sebagai sosok yang lemah secara moral atau mental. Dalam pandangan Islam, kisah semacam ini tidak boleh diterima kecuali yang selaras dengan Al-Quran dan akal sehat. Sebagian ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa apa yang ditafsirkan sebagai depresi atau keputusasaan oleh tradisi lain sebenarnya hanyalah bentuk kelelahan fisik dan kesedihan manusiawi akibat beratnya perjuangan dakwah. Kelelahan ini tidak sama dengan depresi dalam pengertian kehilangan iman dan harapan. Nabi Muhammad sendiri pernah mengalami kesedihan mendalam ketika dakwahnya ditolak, tetapi beliau tidak pernah putus asa. Demikian pula, Nabi Ilyas tetap berada dalam lindungan dan bimbingan Allah meskipun menghadapi ancaman dan penolakan. Imam Fakhruddin Ar-Razi menegaskan bahwa para nabi memiliki tingkat kesabaran dan keteguhan jiwa yang jauh melampaui manusia biasa. Jika mereka digambarkan mengalami kehancuran mental, maka hal itu bertentangan dengan hikmah diutusnya nabi sebagai teladan. Teladan yang baik tidak mungkin berasal dari sosok yang menyerah pada keputusasaan. Oleh karena itu, gambaran Nabi Ilyas sebagai orang yang depresi berat atau putus asa tidak memiliki landasan yang sahih dalam Islam. Ilmuwan Muslim kontemporer juga menekankan bahaya narasi ini terhadap pemahaman umat. Jika umat menerima gambaran Nabi yang putus asa, maka
nilai optimisme iman akan terkikis. Islam mengajarkan bahwa para nabi adalah simbol harapan keteguhan dan kepercayaan penuh kepada Allah, bahkan di saat paling sulit. Nabi Ilyas dalam Islam adalah lambang keberanian melawan kemusyrikan dan keteguhan dalam tauhid, bukan simbol keputusasaan. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim terhadap klaim Yahudi dan Kristen tentang Nabi Ilyas bukan sekadar perbedaan tafsir, melainkan pembelaan terhadap kehormatan kenabian. Islam menolak segala bentuk narasi yang merendahkan para nabi, baik secara akhlak jiwa maupun iman. Nabi Ilyas dalam Islam tetap berdiri sebagai nabi mulia yang tegar sabar dan penuh harapan kepada Allah sampai akhir perjuangannya. Gambaran inilah yang sejalan dengan wahyu akal sehat dan tujuan diutusnya para nabi sebagai cahaya petunjuk bagi umat manusia. Para cendekiawan Muslim juga menilai bahwa penyematan label gangguan jiwa berat kepada seorang nabi menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara memandang figur kenabian. Dalam Islam, nabi bukan sekadar tokoh sejarah atau pemimpin spiritual biasa, melainkan manusia yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk membawa wahyu dan membimbing umat. Pemilihan ini disertai penjagaan ilahi terhadap hati pikiran dan keyakinan mereka. Karena itu, setiap klaim yang menggambarkan nabi sebagai sosok yang runtuh secara batin dianggap sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap hakikat kenabian itu sendiri. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tradisi Yahudi dan Kristen sering membaca kisah para nabi melalui kacamata tragedi manusiawi yang berlebihan, sehingga sisi spiritual dan hubungan khusus mereka dengan Tuhan menjadi kabur. Ketika seorang nabi menghadapi ancaman atau kesendirian, hal tersebut langsung ditafsirkan sebagai kehancuran mental. Dalam perspektif Islam, justru pada saat itulah terlihat kekuatan iman karena seorang nabi tetap bergantung kepada Allah tanpa kehilangan arah. Kesendirian tidak selalu berarti keputusasaan, dan kesedihan tidak identik dengan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ulama akidah juga menegaskan bahwa rasa takut atau kelelahan tidak bisa disamakan dengan depresi berat sebagaimana dipahami dalam istilah modern. Depresi berat mengandung unsur keputusasaan, kehilangan makna hidup, dan keraguan terhadap pertolongan Tuhan. Unsur-unsur ini mustahil melekat pada diri seorang nabi. Jika seorang nabi masih berdoa, masih berharap, dan masih menjalankan perintah Allah, maka itu adalah bukti bahwa jiwanya tetap kokoh. Dalam kisah Nabi Ilyas yang dikenal dalam Islam, tidak ditemukan satupun indikasi bahwa beliau berhenti berdakwah atau meragukan misinya. Sebagian ilmuwan Muslim juga melihat adanya motif ideologis dalam narasi yang merendahkan kondisi kejiwaan para nabi. Dengan menggambarkan nabi sebagai sosok yang rapuh, maka otoritas moral dan keteladanan mereka dapat dipertanyakan. Islam justru menutup pintu bagi upaya semacam ini dengan menetapkan bahwa para nabi adalah manusia terbaik dari segi iman, akhlak, dan keteguhan hati. Kesalahan kecil dalam urusan duniawi mungkin terjadi, tetapi kerusakan batin yang menghilangkan kepercayaan kepada Allah tidak pernah dinisbatkan kepada mereka. Dalam kajian tafsir tematik, disebutkan bahwa Allah menyebut Nabi Ilyas termasuk dalam golongan hamba pilihan yang diberi keselamatan dan pujian. Pujian ilahi ini menjadi bantahan tersendiri terhadap tuduhan keputusasaan. Allah tidak akan memuji seorang hamba yang menyerah pada keputusasaan karena sikap tersebut bertentangan dengan nilai tauhid. Pujian Allah menunjukkan bahwa Nabi Ilyas berada dalam kondisi iman yang utuh dan stabil meskipun menghadapi ujian berat. Para pemikir Muslim juga menekankan pentingnya menjaga adab dalam berbicara tentang para nabi. Dalam Islam, kehormatan nabi adalah bagian dari iman. Setiap ucapan yang merendahkan martabat mereka harus ditolak dengan ilmu dan penjelasan yang adil. Bantahan terhadap klaim depresi dan putus asa bukan dimaksudkan untuk menafikan sisi kemanusiaan Nabi Ilyas, melainkan untuk menempatkannya secara proporsional
sebagai manusia pilihan yang diuji, namun tidak dikalahkan oleh ujian tersebut. Akhirnya, ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa perbedaan narasi ini mencerminkan perbedaan sumber dan prinsip teologis. Islam berdiri di atas wahyu yang terjaga dan konsep ketuhanan yang menanamkan harapan mutlak kepada rahmat Allah. Dari fondasi inilah, gambaran Nabi Ilyas dibangun sebagai sosok yang tegar istiqomah dan penuh keyakinan. Narasi yang menggambarkannya sebagai pribadi yang tenggelam dalam keputusasaan tidak memiliki tempat dalam kerangka Islam dan harus diluruskan demi menjaga kemurnian pemahaman tentang para nabi dan risalah yang mereka bawa. Para sarjana Muslim juga menilai bahwa cara pandang yang menuduh Nabi Ilyas sebagai figur yang runtuh secara batin berangkat dari konsep ketuhanan yang berbeda. Dalam Islam, Allah dipahami sebagai zat yang maha dekat, maha mendengar, dan maha menolong, sehingga hubungan antara Nabi dan Tuhannya bersifat langsung dan penuh ketenangan. Ketika seorang Nabi menghadapi tekanan yang sangat berat, justru kedekatan inilah yang menjadi sumber kekuatan rohani. Oleh sebab itu, kondisi batin para nabi selalu berada dalam koridor keyakinan yang utuh, meskipun secara lahir mereka menghadapi bahaya dan ancaman. Sebagian ulama usuluddin menjelaskan bahwa pemaknaan keliru sering muncul ketika teks lama dibaca dengan emosi manusia biasa tanpa mempertimbangkan kedudukan khusus kenabian. Ketika seorang nabi mengasingkan diri atau menarik jarak dari kaumnya, hal tersebut ditafsirkan sebagai sikap menyerah. Padahal, dalam Islam, sikap semacam itu seringkali merupakan strategi dakwah atau bentuk ibadah yang lebih mendalam, menyempitkan makna tindakan Nabi hanya pada kondisi psikologis negatif, dianggap sebagai kesalahan metodologis yang serius. Ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa Al-Quran selalu mengaitkan para nabi dengan sifat sabar, yakin, dan tawakal. Sifat-sifat ini tidak mungkin bersanding dengan keputusasaan total. Nabi Ilyas disebut sebagai bagian dari mata rantai kenabian yang menyeru kepada tauhid secara konsisten. Konsistensi ini menjadi bukti bahwa jiwanya tetap terarah dan tidak goyah. Seseorang yang benar-benar kehilangan harapan tidak akan mampu mempertahankan seruan kebenaran dalam jangka panjang. Dalam kajian akhlak Islam disebutkan bahwa para nabi adalah puncak keseimbangan antara perasaan manusiawi dan kendali iman. Mereka merasakan takut, sedih, dan letih, namun semua itu berada di bawah kendali keyakinan kepada Allah. Keseimbangan inilah yang membedakan nabi dari manusia biasa. Oleh karena itu, menggambarkan Nabi Ilyas sebagai pribadi yang terpuruk sepenuhnya berarti menghilangkan keistimewaan yang justru menjadi dasar kenabiannya. Beberapa pemikir Muslim modern menambahkan bahwa narasi negatif tentang kondisi batin para nabi sering digunakan untuk menormalisasi keputusasaan dalam kehidupan beragama. Jika nabi saja digambarkan menyerah, maka manusia biasa akan merasa wajar untuk kehilangan harapan. Islam menolak pola pikir semacam ini dan justru menampilkan nabi sebagai sumber inspirasi untuk bangkit bertahan dan terus percaya pada pertolongan Allah dalam kondisi apapun. Dari sudut pandang pendidikan iman, kisah Nabi Ilyas dalam Islam berfungsi menanamkan keberanian moral dan keteguhan prinsip. Beliau berdiri sendirian menghadapi sistem kesyirikan yang mengakar namun tidak pernah menggadaikan keyakinannya. Keteguhan ini tidak lahir dari jiwa yang rapuh, melainkan dari hati yang dipenuhi keyakinan. Oleh sebab itu, ilmuwan Muslim memandang bahwa narasi depresi dan putus asa tidak hanya keliru, tetapi juga merusak fungsi teladan para nabi bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini bukan sekadar persoalan sejarah, melainkan menyentuh inti ajaran tentang harapan iman dan kemuliaan wahyu. Islam menjaga citra para nabi sebagai figur yang diuji namun tidak tumbang, sebagai manusia yang lelah namun tidak kehilangan arah. Nabi Ilyas tetap dipahami sebagai utusan Allah yang berjalan di atas keyakinan yang kokoh dan jiwa yang tenang sampai akhir pengabdiannya.
Para ahli pemikiran Islam juga menggarisbawahi bahwa standar penilaian terhadap para nabi tidak boleh disamakan dengan ukuran psikologis umum yang diterapkan kepada manusia biasa. Kenabian membawa konsekuensi adanya bimbingan langsung dari Allah yang menjaga arah batin seorang nabi dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, pengalaman tekanan dan ancaman tidak pernah berkembang menjadi krisis makna sebagaimana yang sering dialami manusia tanpa wahyu. Dalam kerangka ini, Nabi Ilyas dipahami sebagai sosok yang sadar penuh akan tujuan hidupnya dan tidak pernah terlepas dari misi ilahi yang diembannya. Sebagian mufasir menjelaskan bahwa kesalahan besar dalam tradisi lain adalah membaca kisah Nabi dengan pendekatan dramatik yang menonjolkan konflik batin ekstrem. Pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi spiritual yang menjadi inti kehidupan para nabi. Islam justru memandang bahwa kekuatan seorang nabi terletak pada kemantapan hati dalam mengenal Allah. Ketika seseorang telah mengenal Tuhannya dengan sebenar-benar pengenalan, maka keguncangan batin yang menghancurkan tidak akan menemukan tempat. Dalam kajian teologi Islam, keputusasaan dipandang sebagai bentuk kelemahan iman karena ia berangkat dari anggapan bahwa pertolongan Allah terputus. Anggapan ini bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan keluasan rahmat dan kekuasaan Allah. Karena para nabi adalah pembawa tauhid, maka mustahil mereka terjebak dalam keyakinan yang bertolak belakang dengan pesan yang mereka sampaikan. Atas dasar ini para ulama menolak keras setiap klaim yang menisbatkan keputusasaan kepada Nabi Ilyas. Para ilmuwan muslim juga menilai bahwa narasi yang merendahkan kondisi jiwa nabi sering muncul dari upaya memahami kenabian secara sekuler. Ketika dimensi wahyu dikesampingkan, maka nabi hanya dipandang sebagai tokoh sosial yang rentan runtuh secara mental. Islam menolak reduksi semacam ini karena kenabian bukan produk situasi sosial, melainkan amanah dari Allah. Amanah ini disertai kekuatan batin yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Dalam literatur akhlak, disebutkan bahwa para nabi memiliki ketenangan batin yang bersumber dari keyakinan terhadap hikmah ilahi. Mereka memahami bahwa setiap ujian memiliki tujuan dan setiap kesulitan berada dalam kendali Allah. Pemahaman ini menciptakan keteguhan yang stabil, bukan gejolak emosi yang berujung pada kehancuran jiwa. Nabi Ilyas dalam pandangan Islam berada dalam kerangka pemahaman ini, sehingga seluruh perjuangannya dibingkai oleh keyakinan dan kesadaran ruhani. Beberapa ulama juga mengingatkan bahwa menerima gambaran Nabi yang putus asa dapat berdampak pada rusaknya adab terhadap wahyu. Ketika Nabi dipandang sebagai figur yang gagal mengelola jiwanya, maka pesan yang dibawanya ikut kehilangan wibawa. Islam menjaga wibawa risalah dengan menjaga kemuliaan pembawanya. Oleh sebab itu, pembelaan terhadap Nabi Ilyas bukan hanya pembelaan terhadap pribadi beliau, tetapi juga terhadap nilai wahyu itu sendiri. Pada akhirnya, para ilmuwan muslim menegaskan bahwa kisah Nabi Ilyas harus ditempatkan dalam bingkai iman yang utuh dan pandangan yang adil. Beliau adalah nabi yang menghadapi tantangan besar dalam lingkungan yang keras, namun tetap berjalan di atas keyakinan yang mantap. Tidak ada ruang dalam Islam untuk menggambarkannya sebagai sosok yang hancur secara batin atau kehilangan harapan. Yang ada adalah figur kenabian yang diuji dengan berat, namun dimuliakan dengan keteguhan hati dan kedekatan dengan Allah. Para peneliti Islam juga menekankan bahwa kesalahan mendasar dalam sebagian narasi keagamaan lain adalah kegagalan membedakan antara kelelahan perjuangan dan kerusakan batin. Seorang nabi dapat merasa letih karena beratnya tanggung jawab, namun keletihan tersebut justru menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan amanah. Kelelahan tidak meniadakan keyakinan, bahkan seringkali memperdalam keikhlasan. Dalam kerangka ini, kehidupan Nabi Ilyas dipahami sebagai perjalanan dakwah yang syarat pengorbanan, bukan sebagai kisah kegagalan jiwa. Sebagian ulama sirah menyatakan bahwa
Kekuatan para nabi tampak jelas ketika mereka tetap konsisten menyampaikan kebenaran, meskipun tidak mendapat dukungan manusia. Konsistensi semacam ini tidak mungkin muncul dari hati yang kosong dari harapan. Orang yang benar-benar kehilangan arah akan berhenti melangkah, sedangkan Nabi Ilyas terus menyeru kepada tauhid tanpa kompromi. Keteguhan ini menjadi indikator nyata bahwa batinnya tetap hidup dan terjaga. Para pemikir Islam juga mengkritisi cara sebagian tradisi mengekspresikan emosi Nabi dengan bahasa yang berlebihan. Ungkapan kesedihan lalu dipahami sebagai kehancuran mental dan doa dipersepsikan sebagai tanda menyerah. Dalam Islam, doa justru merupakan puncak kekuatan spiritual karena di dalamnya terdapat pengakuan akan kebesaran Allah dan ketergantungan penuh kepadanya. Seorang nabi yang berdoa di tengah tekanan tidak sedang runtuh, melainkan sedang menguatkan hubungan dengan Tuhannya. Dalam perspektif filsafat Islam, jiwa manusia memiliki tingkatan dan jiwa para nabi berada pada tingkat yang paling seimbang. Keseimbangan ini membuat mereka mampu menghadapi realitas pahit tanpa kehilangan orientasi hidup. Mereka melihat peristiwa bukan semata sebagai tekanan psikologis, tetapi sebagai bagian dari rencana ilahi. Pandangan semacam ini menutup pintu bagi keputusasaan karena setiap kejadian dipahami memiliki makna yang lebih dalam. Beberapa ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa gambaran negatif tentang kondisi batin para nabi seringkali diwariskan tanpa verifikasi kritis. Kisah-kisah tersebut beredar sebagai tradisi lisan, lalu diterima sebagai fakta teologis. Islam mengajarkan sikap selektif dalam menerima riwayat terutama yang menyangkut kehormatan para nabi. Setiap narasi harus diuji dengan prinsip tauhid akal sehat dan nash yang sahih. Dari sudut pandang moral publik, Nabi Ilyas dalam Islam berfungsi sebagai figur penegak kebenaran di tengah masyarakat yang menyimpang. Figur semacam ini tidak mungkin digambarkan sebagai pribadi yang kehilangan pegangan hidup. Justru, kekuatan moralnya lahir dari keyakinan yang mendalam terhadap keadilan dan pertolongan Allah. Ketika seorang nabi berdiri melawan arus, ia melakukannya dengan kesadaran penuh, bukan dengan dorongan keputusasaan. Dengan demikian, para ilmuwan Muslim melihat bahwa tuduhan depresi berat dan keputusasaan terhadap Nabi Ilyas lebih mencerminkan keterbatasan cara pandang manusia terhadap figur kenabian. Islam menawarkan perspektif yang lebih utuh dengan memadukan sisi kemanusiaan dan penjagaan ilahi. Dalam perspektif ini, Nabi Ilyas tetap tampil sebagai utusan Allah yang kokoh dalam iman jernih, dalam tujuan dan kuat dalam jiwa, meskipun berada di tengah ujian yang sangat berat.